Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru sekalian, tenaga pendidik dan kependidikan, serta siswa dan siswi dimanapun berada. Saya mendoakan supaya kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, sehingga dapat beraktivitas seperti biasa, utamanya para pendidik atau Bapak Ibu guru sekalian dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Baik, masih bersama saya Yulianto dalam Yanto JS Channel. Dalam video kali ini kita akan coba melanjutkan dari video sebelumnya yang membahas tentang bagaimana sih sebagai seorang guru yang ingin melakukan pembelajaran daring atau online dengan menggunakan Google Classroom, cara membuat kelas. Nah, coba yang sudah menyimak di video yang pertama mungkin bisa melanjutkan ke video selanjutnya, yaitu bagaimana cara membuat absensi atau daftar hadir di dalam kelas kita melalui platform Google Classroom ya. Tentu saja dalam kesempatan kali ini kita akan fokus dalam pembahasan bagian 2, yaitu cara membuat absensi. Baik, langsung saja kita mulai. Tentu saja langkah awal adalah kita masuk ke dalam kelas kita ya melalui Google dengan browsernya Google Chrome. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Ya, kita masuk ke Google Classroom-nya seperti biasa. Ya, kita klik di sini Google Apps-nya. Ya, akan muncul di sini fitur-fitur yang ditawarkan oleh Google. Nah, kita pilih Google Classroom, tinggal kita scroll aja ke bawah ya. Ini Google Classroom-nya. Ya. Nah, selain dari sini kita juga bisa masuk melalui mesin pencarian, namun akan melalui beberapa step ya. Kita masuk ke Google Classroom kita. Nah, di sini ini adalah kelas-kelas yang sudah kita buat ya. Ini kelas saya, ini sudah ada siswanya. Nah, ini ada IPS 3, ada 37 dan seterusnya ya. Ini. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Nah, ini selanjutnya kita pilih salah satu kelas ya untuk memberikan contoh bagaimana cara membuat absensi di dalam Google Classroom ini. Yang pertama sekali ya, kita di dalam fitur guru ada 4 ya. Di sini ada 4 fiturnya. Yang pertama forum, yang kedua kelas, tugas kelas ya, anggota kelas ya, berarti anak-anak kita ya yang ada di dalamnya, serta nilai. Nah, untuk membuat absensi kita pilih tugas kelas. Nah, seperti ini ya, ini sudah terisi karena saya sudah pernah memberikan tugas. Lalu kita pilih buat ya, ini ada tanda buat warna hijau, sangat menonjol sekali ya, ada tanda plusnya. Lalu kita klik buat. Langkah awal kita harus membuat topiknya dulu. Nah, kita pilih topik yang paling bawah. Nah, ini dia. Nah, kita klik. Nah, kita buat saja topiknya di sini adalah daftar hadir ya siswa. Nah, usahakan dengan huruf besar Bapak Ibu sekalian, karena supaya nanti terlihat dengan jelas seperti contohnya ini ya. Oke, kita tambahkan. Nah, kita menunggu sampai dia jadi. Nah, ini dia. Ini topik yang akan kita isi, yaitu dengan daftar hadir kita. Lalu selanjutnya adalah kita kembali ke tombol buat ini, tanda plus yang warna hijau. Ya, lalu kita buat di situ, kita klik pertanyaan yang nomor 3. Ini ada tugas kuis. Yang nomor 3 kita klik. Ya. Nah, kita klik yang nomor 3. Nah, di sini kita akan membuat absensinya. Nah, ini bagian yang sangat penting di sini. Mohon simak betul-betul ya. Yang pertama di sini ada pertanyaan ya. Yang pertama ada pertanyaan. Nah, di sini kita namai dengan
absensi ya siswa ya. Nah ini ya, ini boleh ditambah ya, mungkin dengan absensi siswa materi apa gitu ya, materi mungkin di sini materi, kalau PJOK mungkin materi atletik. Nah gitu ya, materi atletik. Atau kalau dia biar lebih umum ya, kita buat saja absensi siswa saja. Lalu kita tambahkan ya, kita bukan kita tambahkan, mohon maaf ya, kita buat dulu petunjuknya ya. Jadi petunjuk ini nanti akan muncul pada saat siswa membuka ya absensi ini. Apa petunjuknya? Yaitu bisa kita buat sesuai dengan kalau redaksinya disesuaikan sama keinginan ibu bapak sekalian masing-masing. Cuman intinya adalah bahwa siswa harus absen sebelum memulai pembelajaran. Nah itulah ya, kalau ini versi saya. Silahkan melakukan absensi sebelum mengikuti ya, sebelum mengikuti materi. Mungkin lebih spesifik disebutkan materinya gitu, tapi kalau tidak atau di sini mengikuti proses pembelajaran ya, gitu ya. Oke, lalu selanjutnya kita buat dulu ya, kita buat absennya. Nah di sini ada pilihan, ini ada klik buat ya. Nah, kalau kita sudah punya, bisa langsung klik di sini ya. Sudah punya absennya ya, filenya yang sudah kita simpan di Google Drive. Nah, bisa kita sematkan di sini, atau kita punya file yang harus diisi, itu bisa kita tambahkan. Cuman sekarang kita langsung membuatnya di sini ya. Kita pilih buat ya, lalu klik yang paling bawah formulir. Nah maka kita akan diarahkan untuk membuat ya formulir, atau ya formulir dalam Google Form ya pastinya ya. Nah ini yang pertama sekali, di sini kita ganti ya namanya dengan absensi siswa. Nah itu selanjutnya. Nah untuk pilihannya ya, yang pertama sekali ya, kita ganti judulnya untuk yang pertama sekali ya. Tadi sudah tersedia di sini seperti ini. Yang pertama kita buat di sini tanggal yang harus diisi oleh siswa ya, tanggal pembelajaran atau tanggal pertemuan ya. Nah tanggal pertemuan. Nah berarti nanti akan muncul di dalam absensi atau tampilan di Google Classroom milik siswanya adalah tanggal pertemuan. Nah di sini ya, ini kan ada banyak pilihannya. Kita klik tanggal supaya dia nanti tidak mengetik tanggal, sehingga dia tinggal mengklik tanggalnya. Nanti dalam preview akan kita praktekkan ya. Nah, tanggal pertemuan. Selanjutnya di sini ada klik wajib diisi. Ini kita geser ke kanan ya, kita hidupkan dia. Nah gitu, sehingga nanti dalam kolom ini harus diisi gitu. Judulnya harus diisi dengan ada tanda merahnya ya. Selanjutnya kita tambahkan, kita klik yang ini ada fitur-fitur di sebelah kanannya ini. Kita klik yang paling atas, tambah pertanyaan ya. Nah, pertanyaan selanjutnya berkenaan dengan pertemuan ke berapa ya.
pertemuan ke, nah gitu. Ini pertemuan keberapa. Nah, di sini yang paling penting ya, yang membedakan nanti daftar hadir ini bisa digunakan dalam satu semester ya, dengan cara siswa itu mengklik pertemuan keberapa dia gitu. Nah, tentu saja kita membuat pertemuannya disesuaikan dengan RPP kita. RPP kita buat berapa kali pertemuan dia. Di sini nanti kita buat. Isinya apa? Di sini kita buat yang sebelah kanan ini. Ini ada pilihan ganda. Kita klik panah ke bawahnya. Kita pilih drop down. Ya, kita pilih drop down. Untuk opsi pertama, ya, kita buat pertemuan 1. Ya. Kita tambah lagi. Bawahnya pertemuan 2. Kita enter lagi. Pertemuan 3. Pertemuan 4. Pertemuan 5. Nah, ini dia. Ini dia. Kita anggap selama satu semester itu kita hanya ada 5 pertemuan. Nah, sehingga pada saat siswa mengabsen, dia tinggal pilih hari ini pertemuan keberapa. Jadi nanti tinggal diklik aja tombolnya ke pertemuan berapa. Nanti absensi siswa akan ditampung dalam setiap pertemuannya gitu. Selanjutnya kita isi lagi di sini wajib diisi ya. Ini ada bahasanya wajib diisi. Nah, kita tambah lagi di bawah tanda plus di samping sebelah kanan ini. Kita tambah pertanyaan ketiga, yaitu nama lengkap siswa ya. Nama lengkap siswa. Ya, nama lengkap siswa. Nah, ini. Nah, nama lengkap siswa ini di sini jawaban singkat. Ini tidak usah diganggu gugat, langsung saja kita wajibkan diisi yang ini ya. Nah, ini dihidupkan supaya nanti wajib diisi bahwa nama siswanya ini harus diisi oleh siswa yang mengabsen. Lalu kita tambah lagi ya pertanyaan selanjutnya, yaitu dengan kelas ya, dengan kelas. Nah, kelasnya kelas berapa gitu ya. Nah, berapa kelas kita ya. Nah, kita buat aja di sini yang sebelah kanannya ini ya. Yang sebelah kanannya ini kan pilihan ganda. Nah, kita buat pengisiannya, bentuk pengisiannya kita buat drop down lagi ya. Nah, drop down lagi. Sebenarnya kalau mau pakai pilihan ganda bisa juga, nggak ada masalah. Cuman kita pakai drop down saja supaya sama dengan yang di atas tadi ya. Kelasnya kita buat 10 IPA 1, enter. 10 IPA 2, enter. 10 IPA mohon maaf, IPA nya cuman sampai 2, IPS 1 ya. 10 IPS 2, 10 IPS 3. Nah, 5 kelas ya. Kita anggap kita mengajar 5 kelas. Tapi kalau kelasnya ada 17 atau 20 ya berarti ini ya semua kelas. Jangan kita biarkan di sini nanti jawabannya isian singkat, karena nanti dalam mengambil absennya atau mendownload absennya, siswa nanti bermacam-macam mengetik kelasnya. Ada yang 10-nya dia pakai angka 10 biasa ya. Ada yang nanti tidak pakai spasi. Ada yang nanti 10 IPA 1-nya ini dengan menggunakan huruf, sehingga nanti rekap absennya menjadi kacau. Sehingga seperti ini lebih tertib nanti. Nah, jangan lupa ini diwajibkan ya untuk diisi. Nah ya. Selanjutnya
kita buat pertanyaan selanjutnya ya, klik tambah lagi. Di sini keterangan siswa ya. Ya, keterangan siswa ya, kita buat di sini ya, drop down atau pilihan ganda bisa juga ya, kita biarkan saja. Oke, pilihan ganda yang pertama tentu saja adalah hadir ya, terus yang kedua izin, dan yang ketiga sakit. Nah, ini juga diwajibkan ya, ini klik tombol ini sama seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, sampai di sini cukup ya. Jadi siswa pada saat akan mengabsen dia akan memilih tanggal, pertemuan keberapa, nama lengkapnya siapa, kelasnya kelas berapa, keterangannya apa ya. Nah, ini nanti yang akan diisi oleh siswanya. Namun untuk supaya absennya ini lebih menarik lagi ya, kita coba untuk menambahkan temanya ya. Nah, kita pilih temanya ya, sekarang ini biru, kita coba, kalau saya sukanya warna merah ya. Ya, seperti ini, merah. Ya, kita pilih gambarnya ya, biar sedikit bervariasi atau sedikit berwarna ya. Kalau saya sukanya sih warna hijau ya, atau karena saya orang olahraga jadi kita pilih olahraga juga. Kita pilih olahraga tapi yang agak dingin di mata. Oke, ini ya. Oke, sudah kita klik ya di gambarnya, lalu kita pilih sisipkan. Ini ada di pojok sebelah bawah ya, sisipkan. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Nah, jadi nanti siswanya seperti ini. Oke, kita coba. Kita sudah selesai membuat absen. Kita akan mencoba untuk mempreview ya, bagaimana sih nanti tampilannya di hasil atau tugas siswanya ya, di siswanya. Kita preview, kita arahkan ke tanda di atas ini ya, ada kirim, ada tanda gear, ada tanda mata ya. Kita coba. Nah, seperti ini ya, absennya akan seperti ini nanti ya. Kita coba preview ya. Nah, nanti siswa akan mengisinya seperti ini ya. Yang pertama adalah tanggal, kita anggap tanggalnya tanggal besok ya, berarti 19 ya. Pertemuannya pertemuan kedua ya, nama lengkapnya oke, Agung Putra ya, kita anggap. Kelasnya ini IPA 2 ya, keterangannya hadir ya, lalu kita kirimkan ya, kita kirimkan. Nah, di sini ya, kalau sudah selesai maka tampilannya akan seperti ini. Nah, yang ini ya, tanggapan ini juga nanti bisa diatur ya, kita bisa diatur. Kita keluar dulu ya, jadi seperti ini nanti akan muncul di sini ya. Di sini, jadi kita coba atur dulu ya. Nah, kita atur dulu ya secara umum pengaturannya. Kita kumpulkan email yang ini, yang umum ya, pengaturan umum. Di mana tadi pengaturannya? Ini di sebelah kanan ya, yang seperti gear ini ya, di sebelah tanda kirim ya, ini. Kita klik, muncul seperti ini. Ini ada umum ya, umum, pengaturan umum. Ini kita klik ya, kumpulkan email ya. Lalu klik
ya, batasi 1 tanggapan ya, berarti siswa nanti hanya boleh 1 kali saja ya absen, tidak boleh bolak-balik ya. Cuman di sini nanti kalau seandainya salah dia bisa edit, makanya kita klik yang edit setelah mengirimkan. Oke, lalu kita ke sebelahnya lagi ya. Nah, ini tidak perlu ditandain, kita tinggalkan, namun kita buat pesan konfirmasi ya. Apa boleh-boleh saja. Nanti setelah mereka selesai mengirimkan absen ya, nanti ini langsung muncul ya seperti yang tadi. Boleh apa saja kata-katanya ya. Terima kasih sudah melakukan absensi ya, seperti ini, lalu kita simpan. Nah, sampai di sini absen kita sudah jadi. Tadi sudah kita preview ya, ini sudah kita atur. Nah, tadi dalam preview kita sudah melakukan absensi ya, kita anggap kita sebagai siswa. Nah, munculnya di mana? Munculnya di sini ya, di respon. Disinilah kita akan melihat absensi atau hasil absen daripada anak kita di pertemuan yang kedua tadi yang dipilih oleh anak ya. Kita klik. Nah, ini muncul 1 tanggapan. 1 tanggapan itu adalah anak kita ya, anak kita yang sudah melakukan absen. Kalau dia anaknya ada 36 di kelas ini, maka kalau seluruhnya melakukan absensi berarti tanggapannya ada 36. Lalu bagaimana cara kita untuk mendownload atau melihat hasil rekapnya? Nah, kita arahkan kursor kita ke kanan ya. Nah, di sini kita menemukan tanda hijau yang ada tanda plusnya ini ya. Nah, kita klik saja di sini ya. Nah, seperti ini. Lalu tidak usah diatur ya, langsung spreadsheet baru aja ya, langsung kita buat. Nah, kita tunggu sebentar, maka dia akan muncul. Nah, rekapnya seperti ini ya. Hasil rekapnya apa? Hasil rekapnya yang pertama ada kapan siswa itu melakukan absensi ya, jam berapa, tanggal berapa ya. Terus tanggal pertemuannya tanggal berapa, berarti yang siswa pilih tadi, pertemuannya pertemuan keberapa, nama lengkapnya siapa, kelas berapa, keterangannya apa. Nah, gitu, cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian ya, ini sangat bagus sekali. Nah, kenapa kita buat tadi yang seperti ini adalah huruf besar semua, supaya nanti hasilnya itu jelas ya, seperti ini ya, saya kira cukup jelas. Nah, ini nanti tinggal kita download ya. Nah, kita download. Nah, ini kita klik file, lalu kita download ya sebagai Microsoft Excel ya. Kalau sudah di download ya, nanti dia akan bisa diedit dan lain sebagainya begitu. Nah, ini hasil downloadnya ya, nanti tampilannya juga akan seperti ini. Nah, kita close dulu ya. Nah, itu sudah ada tanggapannya. Nah, setelah itu kita tidak kalau ada pertanyaan begini, nyimpannya di mana gitu kan, kok nggak disimpan, nggak ada tanda simpannya. Untuk di Google Form itu tidak perlu disimpan karena dia semua di sini ada keterangannya, semua perubahan akan disimpan langsung. Dan secara otomatis ketika ada perubahan dia langsung akan disimpan. Nah, kita kembali ke awal tadi. Nah, sekarang yang ini kita sudah selesaikan ya, sudah kita buat ya isi absennya. Lalu sekarang kita mengatur penjadwalan ya. Nah, pengaturan penjadwalan yang pertama sekali kita buat absen ini untuk kelas berapa ya. Nah, ini tengok di sebelah kanan ini ada pengaturannya. Yang pertama, absennya untuk kelas berapa. Nah, kalau dia hanya untuk kelas IPA 1 saja, nah silakan klik IPA 1 saja. Namun kalau untuk semua kelas, kita tinggal memberi tanda saja ya. Kita tandai ini semuanya ya. Maka kita buat satu ini bisa diterapkan untuk semua kelas yang kita ampu. Nah, ini 5 kelas tadi yang kita praktekkan, maka 5 kelas ini
semuanya akan muncul di 5 kelas ini absen yang kita buat. Nah, terus yang kedua adalah poin. Karena ini sifatnya absen, jadi kita tidak perlu ada poin, sehingga kita klik panah ke bawahnya ya, lalu kita pilih tidak dinilai. Nah, ini. Nah, absen ini kita lakukan jam berapa ya? Nah, atau kita akan membatasi absen ini sampai jam berapa siswanya mengabsen. Nah, gitu. Kalau kita mengabsennya jam 7 sampai jam 9, nah nanti jam atau jam 8 ya, jam 7 sampai jam 8. Nah, nanti siswa yang mengabsen di atas jam 8, nanti akan ada keterangannya di sana siswa itu terlambat. Itu. Bagaimana cara mengaturnya? Nah, di sini kita klik ya di tenggat ini. Kita klik, lalu kita buat tanggalnya tanggal berapa. Nah, tadi kita buat tanggalnya tanggal 19 ya. Nah, jamnya ya kita buat jam 8 ya, 00. Nih 0800. Nah, gitu. Jadi absen ini nanti dirilis jam 8, jam 7. Nah, lalu selesainya jam 8. Jadi kalau siswa yang absen di atas jam 8, berarti nanti akan terlambat. Lalu kita klik topiknya. Nah, absen ini akan kita taruh di topik mana? Nah, gitu. Karena dari awal tadi kita sudah membuat topik. Nah, kita masukkan aja ke topik yang kita buat tadi, yaitu daftar hadir siswa. Ya, tadi kita buat daftar hadir siswa, maka dia nanti absen ini akan masuknya ke topik daftar hadir. Nah, ini kita centangnya kita hilangkan ya, karena siswa dapat membalas jawaban siswa lain tidak perlu, atau siswa dapat mengedik jawaban tadi sudah kita atur di Google Form-nya. Nah, seperti ini sudah selesai pengaturan. Absen sudah kita buat, pengaturan sudah kita lakukan. Sekarang tinggal penjadwalan ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada pilihan. Yang pertama adalah tanyakan ya, yang kedua ini adalah, nah ini, yang ketiga adalah simpan draft, hapus draft. Maksudnya adalah kalau nanti kita buatnya malam ini atau hari ini, belum untuk sekarang, untuk besok ini bisa disimpan sebagai draft. Tapi kalau kita buatnya pagi besok dan akan dipakai hari itu juga, maka bisa klik langsung tanyakan ya. Kita anggap langsung akan kita pakai, jadi kita klik aja tanyakan langsung. Nah, apa yang akan terjadi? Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Jadi kita kembali ke awal tadi ya. Ini topik yang kita buat, absensi yang kita buat adalah di sini ya. Dia masuknya ke topik daftar hadir siswa. Nah, untuk melihat apa isinya, nah kita coba di sini. Nah, ini dia. Nah, kayak gini. Nah, sudah diberikan sebanyak 38 orang ya, dan belum ada yang absen ya. Nah, jadi nanti siswa yang sudah absen dia akan muncul di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini dia ya. Nah, begitu. Oke, demikianlah cara membuat daftar hadir siswa di dalam Google Form bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin melakukan pembelajaran daring dengan menggunakan platform atau Google Classroom seperti dalam video ini. Mungkin langkah-langkah pembuatan daftar hadir ini bisa membantu ya, memecahkan masalah dalam pembuatan daftar hadir siswa dalam Google Classroom-nya. Saya doakan supaya Bapak Ibu sekalian lancar ya dalam melakukan KBM atau
kegiatan belajar mengajarnya ya tentu saja dilakukan dengan secara daring. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sudah mengikuti videonya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kalau suka dengan video ini ya mohon di like, di subscribe. Kalau ada pertanyaan seputar video ini silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.